ibu-ibu sekalian, wali santri maupun jamaah yang hadir pada sore atau siang hari ini di rumah Allah ini. Sebelum kita ngaji tentang pengetahuan kita, menambah pengetahuan kita tentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama dulu mengendapkan hati kita bersama-sama zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa kalimat zikir. Semoga dengan zikir yang kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan hati kita semua. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mudahnya urusan kita semua. Amin. Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Allah mensolehkan pasangan hidup dan juga anak-anak kita semua. Amin. Dan semoga hajat-hajat baik kita senantiasa dimudahkan, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita bersama-sama awali dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun selama sebulan kita tidak ketemu, tentunya di hari-hari kita sengaja atau tidak sengaja banyak kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah, banyak dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah. Mata kadang melihat yang diharamkan oleh Allah, lisan kadang berucap yang tidak baik kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita, kepada sahabat-sahabat kita, kadang memuji tetangga-tetangga kita. Kadang hati kita juga berprasangka buruk kepada orang lain, kita suudzon, berprasangka buruk. Semua itu adalah merupakan dosa-dosa yang sadar tidak sadar menjadikan gelapnya hati kita. Bahkan para salafus saleh, generasi terbaik Islam, mereka para orang-orang soleh itu mengatakan terhijabnya kita dari melakukan sholat berjamaah saja itu adalah sebab dosa yang kita lakukan. Bahkan orang-orang soleh itu juga mengatakan tidak bangunnya kita untuk melakukan sholat malam itu pun disebabkan karena dosa yang kita lakukan di siang hari. Oleh karena itu, siapapun kita saat ini pasti banyak beban-beban dosa dalam hidup kita, dan sebagai pengobatnya gelapnya hati ini, mari kita bersihkan bersama-sama dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Beliau mengatakan, innahu la yughadu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah. Nabi mencontohkan kepada kita bahwa hati saya ini gelap. Artinya ini bukan Nabi bermaksiat, tapi Nabi mencontohkan kepada kita sebagai umatnya tentunya harus banyak untuk kemudian berusaha membersihkan hati. Hati ini menjadi gelap karena beban apa? Karena beban khilaf dosa kita kepada Allah, dan aku kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehari semalam ini 100 kali. Maka bismillah, kita mari kita pejamkan mata kita hadirkan diri kita kepada Allah, kita beristighfar, kita terhubung ke Allah, mengingat dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa kita, berharap semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la
Allahu
doa yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bismillah, kita mulai ngaji syariat. Kita belajar bagaimana kita benar-benar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan sampai kepada kita melalui guru-guru mulia-mulia kita. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, terakhir kita ngajinya sampai mana? Ayo, terakhir kita ngaji sampai mana? Sampai Hongkong? Sampai Korea? Ayo. Syarat sahnya sholat. Sampai mana terakhir, Bu? Terus yang ini nomor 12. Sampai arkanul wudu. Sampai apa? Arkanul. Dan sekarang kita ngaji tentang sunanul wudu, berbagai kesunahan-kesunahan yang sebaiknya dilakukan ketika kita sedang melakukan ibadah atau melakukan wudu. Sampai nomor 4 kemarin. Hah? Bukti latar wudu sudah itu. Nah, ibunya nggak ada yang ini. Ayo, boleh mana? Bukti latar wudu. Nama dulu Ustaz. Kemarin kan menghadap kiblat, kan ada pertanyaan dari ibu. Nomor 1 kan menghadap kiblat, terus kita Nama dulu. syarat sahnya sholat ya. Perempuan. Ayo, Syarat sahnya sholat saja. Yang dapat pertanyaan kan ada 5 orang kan. Kan menghadap kiblat. Udah masuk? Sholat. Syarat sahnya sholat kok. Udah sholat kok. Terus wudhu itu udah selesai. Nah, sudah. Terus gimana Bu? Dari kesimpulannya salah. Gimana terakhir, Bu? Udah mulai waktu sholat bah kemarin. Waktu sholat. Udah syarat sahnya sholat kemarin kok. What? Terus syaratnya sholat kemarin udah Syarat-syarat? syarat sahnya sholat. Yang benar kalau masuk dulu lah. Kan ada pertanyaan dari ibu kan. Lalu kita terus ada Syarat sahnya sholat. sahnya sholat. Sudah itu. Udah. Iya, wudu terus. Iya. Apakah ada pertanyaan? Saya juga bingung. Kan Islam. Wudu saya selesai. Kayak gitu. Udah. Suruh itu si hadis sholatnya selesai. Kemarin ada pertanyaan dari Yang terakhir, syukur Allah pada kiblat. terus menghadap kiblat, terus itu Betul. pas masalah sholat itu udah bener aku. Sekarang kita masuk arkanus sholat. Iya, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata kan diingat gitu ya. Kita akan mengkaji tentang apa yang dinamakan dengan arkanus sholat. Jadi dalam sholat itu kita akan mengenal dua istilah. Ada yang namanya syurut sholat, syarat-syarat sholat. Ada yang namanya arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Apa perbedaan antara syurut sholat dengan arkanus sholat? Kalau syurut sholat itu berarti berbagai perkara yang sebelum kita masuk ke dalam sholat, perkara itu sudah harus ada. Itu syarat. Bisa ulang lagi, syurut sholat yaitu berbagai perkara yang sebaiknya seharusnya ada sebelum kita melakukan ibadah yang namanya apa? Sholat. Nah, kalau arkanus sholat ini berbagai perkara yang harus ada ketika kita melakukan sholat.
Di syarat ini sebelum, kalau rukun ini di dalamnya. Nah, kita akan mengkaji tentang arkanus sholat, rukun-rukun sholat yang mana kalau sampai salah satu dari rukun ini kok tidak ada, maka sholat kita dianggap belum sah. Jadi ini menjadi penting sekali, jangan sampai kemudian kita setiap hari sholat, bertahun-tahun kita sholat, ternyata kita nggak ngerti mana yang rukun, mana yang sunnah. Sunnah nanti juga ada sunnah abal, ada sunnah hayat. Kita nggak ngerti, pokoknya sholat, tapi kita nggak ngerti mana yang rukun, mana yang sunnah. Oleh karena itu, ngaji tentang arkanus sholat ini menjadi kajian yang siapapun dari kita pasti membutuhkan. Baik. Ada beberapa rukun sholat, ulama itu beda pendapat, bedanya cuma di dalam menghitungnya saja. Ada yang menghitung rukun sholat itu menjadi 13, ada yang menghitung menjadi 14, ada yang menghitung menjadi 17, ada yang menghitung menjadi 18. Perbedaan-perbedaan tersebut sebenarnya sama. Kenapa? Karena yang menghitung menjadi 17 itu menghitung tomak minah. Nanti ada kondisi tenang dalam sholat, itu dihitung ada di beberapa tempat, ini lebih banyak. Ada yang menghitung menjadi 13 karena dipendekkan hitungannya. Ada yang menghitung menjadi 18 karena ada tambahan, yaitu apa? Niat keluar dari sholat. Nanti kita kaji. Artinya ketika kemudian kita ngaji di sini, kemudian ngaji di tempat lain, kok keterangannya beda. Rukun sholat di Aisyah katanya nanti ada sekian, ada 13, tapi nanti ngaji di masjid lain ada 14, di masjid lain lagi ada 17, di masjid lain ada 18. Ini bagaimana yang benar yang mana? Sama-sama benar, cuma cara menghitungnya yang berbeda. Oke? Jadi sama semua. Baik. Rukun sholat yang pertama adalah apa yang dinamakan dengan an-niyah. Apa yang dinamakan dengan apa? Niat. Apa yang dinamakan dengan niat? Apa itu niat? Niat itu adalah qasdus syai'i muqtaronan bi awwal ajza'i fi'li wa mahal wal qalb. Niat itu adalah kita menyengaja melakukan sesuatu yang dibarengkan dengan awal dari bagian pekerjaan tersebut. Coba lagi. Niat itu apa? Menyengaja melakukan sesuatu yang dibarengkan dengan bagian awal dari ibadah atau pekerjaan yang kita lakukan. Berarti kemarin kalau kita wudhu, niat wudhu kapan? Ketika berbarengan dengan air itu menyentuh atau terkena wajah kita. Itu di dalam apa? Wudhu. Berarti kalau di dalam sholat, niat sholat itu kapan? Nah ini. Berarti bersamaan dengan ketika kita mengawali sholat kita. Nah mengawali sholat kita itu kapan? Yaitu ketika nanti kita mengangkat tangan kita, angkat tangannya yang hukumnya sunnah, ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, yaitu kalimat Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul, nanti bagian rukun itu takbiratul ihram. Itu awal sholat. Kalau mengangkat tangannya, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah apa? Sunnah. Mengatakan Allah adalah kalimat awal masuk dalam kita. Maka ketika kita bilang itu hati kita, karena niat itu tempatnya hati, itu sudah harus menghadirkan ya Allah, saya niat sholat asar 4 rakaat fardu berjamaah karena makmum karena Allah. Dan kalimat sepanjang itu, saya niat sholat asar 4 rakaat fardu berjamaah karena Allah, itu sudah harus hadir semuanya sebelum kalimat rohnya, kalimat akbar itu selesai.
Jadi itu perwakilan makanya. Nah kalau mengucapkan niat usolli atau fardhu asri atau usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala, itu hukumnya adalah sunnah. Nah, penting tidak mengucapkan kalimatnya itu walaupun dia sunnah, penting. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, aku ngerti kalau Nabi itu kalau sholat idza qama ila sholati kabbar. Nabi begitu aku ngerti Nabi tidak pernah bilang usolli fardhu dhuhri. Ngerti Imam Syafi'i ngerti. Akan tetapi ketika saya melihat manusia itu dengan berbagai kesibukan dunianya, saya ulangi lagi, ketika kita ini di kemudian hari banyak sekali aktivitas kehidupan kita sibuk dengan ini dan itu berbagai urusan, sehingga hati itu ketika mau sholat disuruh fokus itu tidak bisa. Dengan bukti apa? Dengan bukti kadang-kadang begitu kita sholat kita kadang lupa ini rakaat keberapa. Kadang-kadang kita baru buru-buru masuk sholat, kadang-kadang kita sudah berrakaat, kita ketinggalan. Jadi fokus ke sholat itu mulai tergeser. Artinya orang itu mulai kesulitan untuk menghadirkan hati, menyiapkan diri ketika mau sholat. Kan seharusnya orang itu 10 menit atau 15 menit sebelum sholat minimal itu sudah siap. Nah, ini di Bandung Barat ini bagus sekali PJ Bupatinya ini Pak Arsan Latif itu belum berperaturan baru. 10 menit sebelum azan semua kegiatan aktivitas kantor semuanya harus selesai untuk persiapan apa? Sholat. Ini kalau kita seperti itu, kalau kita di Mekah di Madinah kemarin saya umroh, masya Allah persiapan sholat 1 jam sebelum azan. Mau sholat subuh jam 3 malam sudah berangkat. Mau sholat zuhur jam 12, jam 11 kita sudah di masjid. Asar pun begitu, maghrib begitu. Dan kita saat ini, halo, ada hanya di mana kita hanya di mana? Nah ini yang menjadi masalah. Maka niat ini adalah menghadirkan niat kita sholat bersamaan dengan awal bagian dari sholat dan tempatnya adalah paha. Nah kalau hati kita nggak niat, berarti kita nggak sah sholatnya. Kenapa? Nah karena kita nggak melakukan rukun yang pertama ini. Kenapa? Karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya, diterimanya amal ibadah kita itu adalah dengan menyertakan apa? Niat. Nah kalau kita nggak niat, tidak sah. Satu. Kenapa seperti itu? Karena niat ini yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan yang lain. Al-fariqatu atau al-fariqu bainal ibadati wal adat, yang membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Bisa saja orang itu melakukan gerakan-gerakan seperti sholat, tapi tujuannya bukan sholat, tujuannya dia olahraga, ruku, berdiri lagi, ruku lagi, berdiri lagi, sujud lagi. Jadi kan orang olahraga kan seperti itu. Sekarang kan banyak lagi marah pada sebelum olahraga kan ya. Ajojing, ala-ala ajojing. Saya setiap minggu pagi disuguhi ajojing. Kelihatan di rumah saya, kotak-kotak. Itu senang. Diniati ibadah nggak bisa. Tapi kalau sholat tidak diniati menjadi tidak. Diniati penting. Al-fariqatu bainal ibadati wal adat, yang membedakan antara mana ibadah mana adat. Itu pertama. Bisa praktekannya dulu, bisa. Itu susah. Makanya kadang-kadang ada orang yang was-was, itu susah. Saya punya guru itu wali, pinter, sore, tapi punya satu kekurangan. Itu apa? Beliau itu orangnya was-was. Jadi kalau sholat itu wah susah banget. Susah.
dia sudah meninggal dunia sekarang. Itu kalau sholat, kalau wudhu, kalau pondok kan wudhunya pakai apa itu? Namanya jeding, kolam. Itu nggak bisa air sekolah. Nawai, nawai. Nawai itu wudhu. Ternyata obatnya orang pasar itu gampang. Ini ustaz ini guru kita, alim soleh. Kurangnya masya Allah. Oh ternyata di keterangan di kitab-kitab itu, oh ngilangin penyakit was-was caranya itu dikagetkan, dijeburkan ke air. Karena pertanyaannya, muridnya ngerti kan ini? Siapa yang berani jeburin ustaznya ke air? Ada yang berani kan? Yang berani anaknya kiai. Yang berani siapa? Lagi wudhu dengan niatan baik ingin menyelesaikan penyakit was-wasnya. Lagi wudhu. Lagi begitu, adanya kiainya sengaja lewat dididikan. Jatuh ke kolam. Alhamdulillah penyakit was-wasnya bagi itu kalau terus berlanjut repot kan, tapi tidak akan nikah. Angkat buka, wasawat buka, waktu batal. Ini kan bintala bulan anak sapi. Gimana nih? Wahid kilo min dahab alam. Dia was-was. Aku nikahkan kau dengan putrinya anak sapi dengan mas kawin sebelah apa? Atau kilo emas. Kalau dia was-was kan repot kan? Kopi. Jadi. Aku terima. Aku repot kan? Ya dijeburkan jadi hilang. Jadi kalau ibu bersuaminya was-was, jeburin ke. Tapi jangan bilang yang dulu saya tidak bisa menceritakan. Itu aslinya penyakit was-was dan terselesaikan. Dikagetin berkayu. Baik, itu yang pertama. Harus niat. Yang kedua, al-qiyamu ma'al qudrati fi sholati mafruḍah. Jadi yang kedua itu waspada. Itu apa? Harus berdiri bagi yang mampu berdiri di dalam sholat fardu, di dalam sholat apa? Wajib. Kalau sholatnya sunnah boleh duduk, hanya separuh, boleh terlentang, hanya seperempat. Harus berdiri. Dan berdiri ini bagi yang mampu dan harus dilakukan semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah semampunya. Nah, kadang-kadang yang jadi penyakit itu di masjid-masjid. Saya pernah melihat sendiri satu masjid, orangnya itu bisa jalan dari rumah ke masjid, tapi giliran sholat di masjid dari awal sampai akhir itu duduk. Boleh tidak seperti itu? Boleh tidak? Dia katanya sakit. Tapi dari awal sampai akhir duduk. Boleh tidak? Orangnya sudah tua. Tidak boleh. Harus berdiri semampunya, walaupun hanya mampunya 1 menit, walaupun mampunya hanya ketika takbir saja, harus berdiri. Tidak boleh dari awal sudah duduk. Katakanlah lagi sakit, nih lutut saya berarti sakit ya. Ini kemarin ini ini keren ojek, itu di perempatan dapat becak keren. Jadi adegan lagi sakit, mampunya hanya sebatas takbir dan Fatihah. Allah. Walaupun
Alhamdulillah. Setelah itu beliau belum beriman. Tapi selama ngaji itu, kata Abdul Wahid bin Munabbih, lebih aku sukai daripada aku pergi sholat sunnah. Kenapa? Karena bisa jadi aku mendapat ilmu itu sepanjang aku berdoanya sampai hari itu belum aku tahu. Dan ilmu itu membenarkan kesalahanku sepanjang hidup. Tadi masalah niat saja itu repot. Selama ini kita menganggap kita berniat sudah benar, ternyata belum prakteknya belum benar. Nah, tadi berdiri bagi yang mampu. Ini menjadi sebuah rukun. Hadisnya diambil dari Sahih Bukhari, an Ibrahim bin Hasin radhiyallahu anhu qala kana bi bawasir. Aku punya penyakit bawasir. Fasa'altu Rasulullah. Aku kemudian bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW anis sholat, tentang sholat. Faqala, kemudian Nabi mengatakan sholli qa'iman, berdiri kamu dalam sholat. Fa'illam tastati faqa'idan, kalau tidak mampu baru kamu boleh sholat dengan duduk. Fa'illam tastati fa'ala jambin, kalau tidak mampu duduk kamu sholat dengan cara tidur miring menghadap kiblat. Kalau tidak mampu tidur miring lanjutkan dengan terlentang. Kalau terlentang tidak bisa, dengan cara apa? Isyarat semampunya. Pakai tangan, pakai depan mata, al-takbir Allah, ruku Allah. Nah, pakai di mana? Mata. Kalau matanya nggak bisa berhenti, udah disolati saja. Disolati. Anda tinggal berpikir. Saya sering bersolat itu ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun selama masih akalnya masih ada, masih waras. Karena kalau ada orang yang nggak sholat itu aneh. Banyak nggak orang sholat? Banyak nggak? Wangi repot itu diuji suami nggak sholat. Jadi kalau suami ibu nggak sholat, apa yang ibu lakukan? Ayo, kira-kira apa yang ibu lakukan? Ibu nyanyi gitu. Nah ini ujian paling berat itu kalau pasangan kita tidak. Karena sholat ini menjadi sumber efeknya kemana-mana. Semua menjadi baik kalau sholatnya baik, semua menjadi berantakan kalau sholatnya berantakan. Nah ini, Masya Allah, itu punya tahu ada orang, Masya Allah diuji oleh Allah, dia itu santri, pinter, karena salah memilih jodoh, suaminya nggak sholat. Ya Allah, kan jangan khawatir, jangan khawatir. Ini enaknya jadi ibu-ibu, enaknya jadi ibu-ibu. Kalau ada suami kok diuji oleh Allah, istrinya nggak mau sholat, dia ingetin terus sampai mau sholat. Kalau tetap nggak mau, kemudian dia capek nggak mau ingetin, dia dituntut oleh Allah dia, karena dia suami kepala keluarga. Tapi kebalikannya, kalau ibu diuji oleh Allah, suaminya tidak sholat, ibu sudah berusaha mengingetin tapi nggak mau. Ibu tidak akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Cuma resikonya bapaknya di neraka, ibunya di surga. Ganti suami di surga. Itu suami yang dirindukan di surga. Ganti suami di surga. Repot sekali, Masya Allah. Seperti itu. Baik. Terus. Nah kalau sholat sunnah itu walaupun mampu berdiri boleh dilakukan dengan cuma apa nilai kurangnya sholat sunnah yang dilakukan dengan duduk ini pahalanya separuh dari yang dilakukan dengan berdiri, jadi nilainya berkurang. Kalau orang soleh itu secapek apapun walaupun dengan cara duduk menjaga sholat sunnahnya. Begitu. Baik. Saya masih ingat loh ya,
pengajian saya Muhammad Mujadid dan sebelumnya saya Mujadid yang dari Syria kemarin ke sini. Ini sama minggu depan di sini. Monggo nanti hadir. Dia sudah alhamdulillah dapat jadwal di sini. Saya minta di hari Minggu pas ngaji. Ditolong ya. Insya Allah. Paling tidak kita itu melihat wajahnya orang alim itu pahala yang luar biasa. Kita kan kadang-kadang di rumah melihat wajahnya itu terus kan bapaknya anak-anak. Ya kita lihat wajahnya orang alim sekali-kali. Saya tahu jadi wasilah apa mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi pengajian sebelumnya ada syaratnya. Kalau ingin hadir di pengajian beliau lagi pada yang dapat saat datang ke sini, harus syaratnya apa? Kalau siang sholat duha, kalau malam qiyamul lail. Istighfarnya berapa kali? 100. Istighfarnya 100 kali. Tahlilnya, sholawatnya mestinya dilakukan walaupun sekali. Berarti boleh masuk masjid. Boleh masuk-masuk. Insya Allah minggu depan monggo hadir. Insya Allah ada 2 acara. Pagi kita pengajian untuk lomba. Kita menyaksikan anak-anak saja membaca sudah cermat. Ada lomba bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada lomba bahasa malaikat, itu macam-macam. Ada pengajian dengan Syekh Rojab di subuhnya di sini tercoba. Ada di tercoba siangnya. Setelah itu sepuluhan isi di sini, insya Allah. Air. Itu masya Allah dulu ayah beliau guru saya Mujadid itu tidak pernah melewatkan capek apapun, bahkan mensyaratkan bagi kita murid-muridnya untuk senantiasa menjaga qiyamul lail 8 rakaat. Qiyamul lail 8 rakaat. Kalau dapat berdiri ya duduk. Kan beliau kalau tidak mampu qiyamul lail 8 rakaat tidak usah jadi ustaz, tidak usah jadi ajengan, tidak usah jadi kiai. Jadi aja yang lainnya. Terus rukun yang yang pertama tadi ya. Yang kedua berdiri bagian mampu semampunya kalau tidak mampu. Yang ketiga takbiratul ihram. Nabi mengatakan bersabda Imam Tirmidzi wa Abu Dawud annahu qala iftahus salat at-tuhur. Kuncinya salat itu suci. Wa tahrimu wa takbir. Yang mengharamkan perkara yang boleh dilakukan sebelum sholat, nggak boleh dilakukan di sholat, itu adalah takbiratul ihram. Wa tahrimuha at-taslim. Dan yang mengharamkan kembali boleh melakukan perkara yang tadi nggak boleh dilakukan di sholat, itu adalah salah. Maka takbiratul ihram ini merupakan hukum sholat. Takbiratul ihram itu apa? Kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan ini menjadi penting. Kenapa? Ketika kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, apa artinya? Allah Maha Besar. Itu artinya kita mengikrarkan ketika kita masuk sholat, kita berikrar pada diri kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada apapun yang lebih agung dari Allah. Tidak ada apapun di muka bumi ini ketika kita sudah masuk sholat yang seharusnya bisa mengganggu sholat kita. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengalahkan keagungan Allah. Allahu Akbar. Allah lebih agung dari pekerjaan-pekerjaan kita. Allahu Akbar. Allah lebih agung dari masakan-masakan kita, dari cucian-cucian kita, dari berbagai apapun. Sehingga kalau kita sudah mengatakan Allahu Akbar, seharusnya tidak ada lagi urusan-urusan dunia itu masuk ke dalam sholat mengganggu sholat kita.
Bisa jadi ketika kita Allahu Akbar, kita tidak menghadirkan makna itu. Sehingga apa? Ketika kita sholat kita ingat cucian, kita ingat gorengan, kita ingat gerimis, kita ingat macam-macam lah pokoknya. Nanti kita kurang menghayati mana kalimat Allah. Itu maksudnya Allah Akbar. Jadi sudah kita ingat Allah. Nggak boleh ada apapun yang boleh mengganggu. Baik. Sekarang boleh nggak kalimatnya ditambahin atau diganti? Boleh nggak? Allahu Akbar diganti. Contoh, Allahul Jalilul Akbar. Apa ya? Allah ya Jalil. Gitu ya? Kita beri Allah Jalilul Akbar. Boleh nggak? Boleh. Allahul Jalilul Akbar. Tapi kalau nambahinnya selain sifat Allah itu tidak boleh. Contoh, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena orang yang mengatakan itu kan Allahu Akbar. Ada kata dua. Dia. Dua itu apakah merupakan nama Allah? Tidak kan? Nah itu tidak boleh. Tapi kata dua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atau dibalik kalimatnya Akbarullah. Apa? Akbarullah. Boleh nggak? Nggak boleh. Maka tadi menambahkan Asmaul Husna, nama Allah yang lain di tengah-tengahnya, ini tidak apa? Allahul Jalilul Akbar. Tapi nggak usah aneh-aneh. Jadi imam dan Nabi Muhammad itu mulazamatan. Lihat di sini, Nabi sholat dari awal Nabi sholat sampai meninggal dunia, kalimatnya senantiasa kalimat takbirnya Allahu. Nah, takbir ini ada syaratnya. Takbir ini bisa menjadi sah, dianggap itu kalau memenuhi syarat. Apa syarat takbir? Ayyatalaffadhu biha wa huwa qa'imun. Orang yang sholat ketika mengucapkan takbir Allah ini harus diucapkannya dalam kondisi berdiri. Karena berdiri tadi wajib. Jadi kalau kemudian dia duduk sambil mengucapkan itu berdiri, nggak sah. Jadi sudah harus berdiri. Kayak saya sekarang ini kan ya. Kemudian umat saya takbir Allah Akbar. Berarti kan kalimat Allah Akbar ini, takbir ini terucapkan dalam kondisi apa? Saya duduk sambil berdiri, nggak sah. Harus benar-benar sudah berdiri baru Allahu. Nah, itu pertama. Yang kedua, ayat diqodiha alas kiblat. Ketika mengucapkannya harus sudah dalam kondisi menghadap kiblat. Kalau belum benar-benar menghadap kiblat, berarti belum. Yang ketiga, antakuna bil lughatil arabiyyah, harus menggunakan bahasa Arab. Terus bagaimana kalau ada orang yang bisa bahasa Arab? Orang Sunda
Ini bagaimana? Boleh nggak diganti dengan Allah Maha Agung? Agung apa bis? Agung apa Agung? Agung kan boleh. Abdi kan biasa kali sudah Agung. Terus itu Agung. Bagaimana? Kalau memang dia itu orang yang tidak bisa berbahasa Arab dan masih memungkinkan dia belajar, waktunya belum habis, maka dia harus belajar itu. Ada mu'alaf jam asar dia masuk Islam, mau sholat asar, bilang Allah Akbar belum bisa, Allah belum bisa dia, atau Allah belum kata Allah belum bisa. Bagaimana dia harus sholat? Masih ada waktu kan ya sampai menjelang belajar dulu, diajarin makan santri. Ini loh Pak, Allahu Akbar. Masih belum bisa. Sampai mau maghrib belum bisa. Maka bagaimana? Kalau memang seperti itu, dia boleh mengganti dengan bahasa yang dia bisa. Kalau dia orang Sunda boleh pakai bahasa Inggris, Sunda. Kalau dia orang Jawa boleh pakai bahasa Jawa. Kalau dia orang India boleh pakai bahasa India. Nanti bahasa Indonesia-nya Allahu Akbar. Nanti itu bahasa India-nya Allahu Akbar. Kayak nanti tanyakan Saruhan. Saya juga ngerti Bu. Yang bisa bahasa Sunda jadi itu istri saya. Karena dulu ketika di Suriah ngajar orang India, dia agak bisa bahasa India. Agak bisa dia dulu belajar, tapi ngajar dia belajar. Nah, kalau santri bisa bahasa Sunda, bahasa apa India, mirip kita ya. Apa? Terus yang keempat, syarat yang keempat agar takdirnya sah, ayyusmi'a nafsahu jami'a khurufiyya in kana sadiqas sami. Kalimat takbir itu harus terdengarkan ke telinganya sendiri, minimal ke telinganya sendiri. Kalau dia telinganya itu telinga yang normal, bukan dalam kondisi sakit. Jadi ketika dia bilang Allahu Akbar, telinganya mendengar sendiri. Bukan diam-diaman kan? Kadang sesuatu aneh disuruh dibaca rukunnya rukun ucapan qauli, tapi diam-diaman. Yang nggak sah karena ada ilmu. Kadang-kadang ada juga itu baca Fatihah itu rukun, nanti kita kaji. Kemudian keluar suara Allah. Allah sangat ada suara. Nggak sah kan? Bukan nggak sah. Kamu nggak baca Fatihah. Saya sudah baca dia. Baca kaji. Itu namanya bukan membaca, membati. Bukan membaca. Dan itu tidak sah. Karena rukun qauli harus diucapkan. Masya Allah, ngaji aja begini kan ilmu. Tapi diucapkan. Yang kelima, syarat-syaratnya takbir musahabatul niyyah. Ini yang paling sulit, harus bersamaan dengan menghadirkan niat di hati. Ketika mengucapkan kalimat Allahu Akbar harus bersamaan dengan menghadirkan niat di dalam hati. Oke? Dipahami? Yang ke rukun yang keempat, satu lagi. Baru jam 3.
Baru jam 3, waktunya seperempat. Rukun yang keempat. Tadi pertama niat, kedua berdiri bagi yang mampu, ketiga takbiratul ihram, yang keempat qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Nabi menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang dalam sholat dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Sah sholatnya. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, Bismillah itu bagian ayat dari Fatihah. Di dalam mazhab Syafi'i, Bismillah bagian dari ayat Fatihah. Jadi hitung 7 ayat, hitung Bismillah. Jadi makanya kalau kita di dalam mazhab Syafi'i kita pakai Bismillah. Bismillah ada, tapi biasanya mereka khurujun minal khilaf, mereka tetap baca Bismillah tapi pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pintar, tetap baca walaupun dia mengikuti mazhab Syafi'i atau mengikuti mazhab Imam Malik, dia nggak baca Bismillah, dia menganggap Bismillah bukan bagian dari Fatihah, tapi karena menghormati Imam Syafi'i dan khawatir yang benar, maka imamnya baca Bismillah walaupun pelan. Itu imamnya pintar. Nah, yang perlu diwaspadai, nah ini kan di dalam membaca surat Al-Fatihah, kadang-kadang imamnya berhenti. Ghairil apa? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertanyaannya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di situ ada waqaf atau tidak? Berhenti atau tidak? Itu berhenti atau tidak? Kalau bacaan kita, bacaan Hafiz, itu di situ tidak berhenti. Jadi kalau berhenti di situ harus berulang dari depannya. Pertanyaannya kemudian, kita harus luas ilmunya. Ada nggak bacaan dalam qiraah asyraf atau qiraah sab'ah yang berhenti di situ? Ada. Jadi yang memperbolehkan siapa? Imam Warosh dan Qalun. Siapa? Warosh dan Qalun. Jadi berarti itu boleh. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu juga boleh berarti di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu Imam Warosh dan Imam apa? Ini kalau Imam Warosh ini banyak diikuti oleh orang-orang yang ada di Maghrib atau Maroko. Nah kalau bacaan Qalun ini banyak diikuti oleh orang-orang dari Jazair apa? Jazair itu nama negara Jazair. Itu ya. Nah, Fatihahnya Bismillah ini Imam Syafi'i Fatihahnya dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Imam Hambali disirkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi macam-macam juga harus ngerti. Kalau tidak membaca Fatihah tidak. Sekarang
makmum dari saya, ibu wajib baca Fatihah atau tidak? Pertanyaan kapan bacanya? Kalau wajib, bisa baca Fatihah. Ini Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Lagi. Itu ketika imam baca Fatihah, makmum itu mendengarkan bacaan imam. Begitu saya walau dolin, amin. Ini kampanye loh ya. Amin. Kalau tadi nanti tuliskan ini. Ini sholat amin. Gitu kan ya? Nah, itu seharusnya imamnya diem dulu, ngasih jeda untuk makmum membaca Al-Fatihah. Ya. Jadi begitu imam selesai kita baca Fatihah. Begitu. Itu mazhab kita Imam Syafi'i. Kalau mazhabnya Imam Hanafi, kalau makmumnya mendengar bacaan Fatihahnya Imam Hanafi ya, itu makmumnya tidak perlu membaca Fatihah. Kenapa? Ditanggung oleh imam. Intal imam dhamir imam itu nanggung makmumnya. Bagi yang mendengar bacaan imam, masuk Hanafi. Kalau yang tidak mendengar, maka juga wajib membaca Al-Fatihah. Nah sekarang ibu biasanya ngikutin yang mana? Kita kan Syafi'i kan ibu ya. Kalau ibu jadi makmum baca Fatihah enggak? Enggak. Ibu jadi Hanafi. Syafi'i itu betul gitu. Karena yang terakhir orang-orang kalau nggak mau ketemu Syafi'i itu Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, ayo. Atau India, Pakistan, itu Hanafi. Nah, ini kita ilmu sekarang berarti ibu harus membaca Fatihah. Setelah imam bawa dolin, kita baca amin, kemudian Fatihah. Itu yang benar. Itu Syafi'i. Kalau yang tidak baca, namanya mazhabnya. Nah, kita ini Syafi'i. Yang bukan itu ya, ibu baca nggak biasanya? Enggak. Ini gunanya ngaji. Ibu baca. Enggak. Baca nggak biasanya? Baca ikutin imam. Baca bukan membagi. Tapi harus dengar pelan-pelan. Tapi nggak perlu baca makmum saya dengan imam. Kadang-kadang itu saya pernah sholat juga, kita gabung juga. Kamu saya ada ya? Saya sampaikan ke situ kalau saya. Itu baca kan? Baca kan? Baca. Nah ini sekali sholat nggak? Baca Pak. Ini ilmu ya. Sekarang dirubah harus baca. Sekarang syarat sahnya Fatihah yang dibaca. Saya cepat ya kalau sudah sore. Pertama harus memperdengarkan bacaan itu pada dirinya sendiri. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya kita sendiri juga. Ketika telinga kita normal. Yang kedua, Fatihahnya harus sesuai urutan Fatihah dan makhrajnya harus benar. Tasydidnya
akidahnya jelas. Di Fatihah yang jelas, makanya ngaji Fatihah itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena itu untuk modal sholat. Kita berguru Fatihah kalau belum bisa yang benar, makhluknya harus benar. Itu begitu kan ya? Artinya babnya harus bismillah. Itu artinya benar. Kalau belum bisa harus berguru. Apa? Sudah tua, bisa ngaji Fatihah lagi. Jangan tanya ke saya. Kenapa dulu waktu kecil tidak belajar? Nah, dulu saya nggak diajarin orang tua saya. Jangan tanya ke saya, tanya ke orang tua. Nah, kalau belum bisa harus belajar. Biar sholatnya sah. Kenapa? Karena Fatihah ini harus benar urutannya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salah, harus urut satu. Yang kedua, harus benar makhrajnya. Sin bagaimana, apa? Dal bagaimana, ain bagaimana, harus dibenarkan. Ghin bagaimana, kan gitu kan? Ghairil maghdubi, harus benar itu. Dan tasydidnya harus jelas. Kebanyakan kita kadang-kadang membacanya itu salah. Iyyaka na'budu, ya-nya ditas. Iyyaka, kalau bacanya iyyaka na'budu. Kalau iyyaka na'budu, hanya pada Allah kami menyembah. Kalau dibaca iya-nya ditasdid, iyyaka na'budu, pada matahari kami menyembah. Tidak baik. Ngeri saja kita. Harus digurukan biar Fatihahnya benar. Saya berguru kemana? Abah cari salah. Nggak diajarin itu Kak Aziz. Amalku Abah laki-laki. Ya udah kita diajarin. Ares. Siapa lagi? Aisyah. Siapa lagi teh? Andi. Banyak itu. Malu apa? Jangan malu. Siapa tahu dengan jadi mereka cocok jadi menantu ibu. Jangan apa? Misalnya promosi dulu. Siapa tahu ada yang laku, gitu kan? Kamu nggak laku. Terus yang ketiga, tidak boleh terjadi lahan itu bacaan yang salah yang kemudian bisa merubah maknanya. Balik-balik berubah ke apa maknanya rusak. Yang keempat, harus dibaca pakai bahasa Arab. Kalau nggak mampu bagaimana? Boleh nggak pakai terjemahannya? Nggak boleh. Kecuali mata Arab. Nggak boleh pakai terjemahan Fatihah. Allah Akbar. Benar menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Lagi Maha Penyayang, yang nggak boleh. Tidak boleh. Loh, kenapa nggak boleh? Karena terjemahan itu tidak mewakili kalimat Fatihah. Fatihah ini kan maknanya luas sekali. Diterjemah seperti itu hanya salah satu makna dari Fatihah. Jadi belum bisa mewakili makna Fatihah yang sebenarnya. Kalau tadi nggak boleh, iya kalau cuma Allahu Akbar bukan Quran. Terus bagaimana? Kalau nggak bisa, maka diganti dengan bacaan yang bisa. Ya nggak bisa Fatihah, tapi hafal surat apa gitu ya. Bisa diganti dengan itu. Kalau nggak bisa, diganti dengan zikir yang waktunya sama dengan baca Fatihah. Dia misalnya zikir Subhanallah, 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 Subhanallah sampai waktunya sama dengan baca. Kalau zikir sudah nggak bisa, ya udah
Yang kelima, Fatihahnya menjadi sah ayat ro'aha al-musalli wa huwa qaimun, membacanya dalam kondisi berdiri. Dibaca dalam kondisi berdiri. Oke, itu para ibu sekalian. Insyaallah nanti rukun yang kelima dan seterusnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ayo, harus catat nanti kalau bertanya kemarin sampai berapa apa, harus benar sampai bab rukun sholat yang kelima. Jangan sampai ada kemarin sampai bab apa, sampai arkan wudu, repot dan wudu langsung depan. Sampai kayaknya sudah jauh masih wudu, kapan sholatnya itu begitu. Baik, itu para ibu sekalian, sebelum kita akhiri, silakan yang mau bertanya. Nah, monggo sebutkan nama, alamat rumah, nomor HP. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya kan semuanya udah. Ibu Nena mau bertanya. Ya. Sholat itu kan wajib hukumnya. Sholat itu kan wajib hukumnya nggak boleh ditinggalkan. Sedangkan wanita yang lagi halangan kan itu tidak diperbolehkan sholat. Tidak diperbolehkan sholat. Apakah itu Kan wajib? sholat akan. Apa itu kan sholat itu nggak boleh ditinggalkan? Apa mesti diqodho di lain waktu? Apa nggak usah gitu? Nggak ya. Baik, yang lain ada? Sholat ini enaknya jadi perempuan. Ada dispensasi. Kalau lagi berhalangan itu tidak wajib melakukan sholat, dan kalau dia berhalangan paksa sholat malah hukumnya dosa. Karena tidak wajib, nanti kalau dia suci tidak perlu mengqadha sholatnya. Berbeda kalau puasa. Kalau puasa Ramadan kok berhalangan, dia tidak boleh berpuasa. Kalau berpuasa malah dosa, tapi wajib mengqadha. Kenapa pertanyaannya? Kalau sholat kok tidak wajib diqadha, kalau Ramadan wajib diqadha? Ya, kalau Ramadan kan sifatnya setahun sekali. Kalau sholat setiap hari. Maka kalau setiap hari ini disuruh mengqadha, maka akan bagi perempuan. Nah, makanya ini merupakan dispensasi bagi perempuan, apalagi kalau kaitnya lama. Wah, 14 hari full haid, 14 hari prei sholat. Enak tidak? Enak tidak, Bu? Senang tidak? 14 hari minggu sholat. Enak. Yang kasihnya bapak-bapaknya. Yang kasihnya adalah bapak-bapaknya. Ini Ipan harus ngerti, nggak boleh iri ya. Oh, enak jadi perempuan, Pak. Saya nggak bilang. Itu nggak sholat, Pak. Enak itu. Kamu nggak ngerti kan orang lain. Orang lain itu emang nggak. Emang nggak. Apa yang kamu tandai? Emosi sekali. Jadi uring-uringan mas, gara-gara apa? Gara-gara hanya nanti Azil kalau punya istri kok mulai tak sewa-sewa pada baik. Dan jangan dilawan. Perempuan itu kamu lawan perempuan. Salah atau benar apa itu? Itu perlu. Udah salah saja. Apalagi pandai. Saya bunga apa langsing. Mau bilang langsing, terima. Mau bilang gemuk, terima. Itu perlu salah saja benar. Apalagi
dengan saya kenal baik, sering ke rumah. Tanya lain. Ini malah saya bilang dia cuma segini itu gimana? Itu tidak ada, bukan tidak ada, hanya dihukum. Ya Allah, ngaji dulu ya nggak tahu. Ayo, ada pertanyaan? Ya boleh. Tentang dulu. Iya, dengar di mana? Dengarnya di mana? Saya mau dengar di mana? Tahu, rahasia. Ya, baik. Kalau kita bicara sah dan tidaknya ibadah, itu kita lihat syarat dan hukumnya. Kalau syaratnya terpenuhi, hukumnya terpenuhi, ibadah itu menjadi sah. Jadi apakah ada perkara yang merusak wudhu itu gara-gara kita pakai baju? Ada nggak? Nggak ada kan? Akan tetapi ini kan ibadah. Berarti kita sudah berhubungan dengan Allah. Maka kalau kondisi seperti itu sah tidak wudhunya sah, tapi menjadi kurang baik atau makruh. Apa makruh? Kalau sah. Lalu, jadi saya salah. Bahkan kalau punya wudhu kemudian saya buka baju telanjang salah. Batal nggak wudhu saya? Batal nggak? Iya enggak lah. Masa akan membatalkan wudhu gara-gara telanjang? Nggak ada. Membatalkan wudhu tidak. Apalagi menjadikan tidak sah. Cuma menjadi tadi kurang sopan. Gitu. Terus, dengar lagi. Ya, mumpung bertanya ini. Kalau melakukan perbuatan baik baru niat saja, jawab harus. Iya. Kalau ada pikiran baik, saya mau ngaji, nggak salah. Ngaji, mapakan. Tapi ternyata nggak jadi berangkat. Itu kenapa? Tapi kita punya pikiran jelek. Wah, saya mau malam ini saya mau apa ya? Dugem, mapakan dugem. Baru niat, tapi nggak jadi berangkat. Maka itu tidak mendapatkan dosa, bahkan dapat pahala. Bukan dosanya jatuh, tapi dia nggak bisa. Tidak jadi dosa. Hah? Tidak? Enggak. Kalau bisa kok repot itu. Itulah sifat rahmatnya Allah. Maka sering-sering kalau tahu niat tahajud, walaupun barunya setelah azan subuh, setiap tahun kita niat mau haji terus, walaupun bentar belum dapat pahala. Benar niat baik. Maka kita niat dengan sesuatu sesuatu. Pahala kalau kita punya uang, kita belum punya. Niat itu dapat pahala. Bagaimana ibadah itu? Ini ibadah niat. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi. Oh, kalau nggak ada saya mau tanya dari hadiahnya aja. Ayo, pertanyaan satu lagi. Santri boleh tanya ini dulu. Boleh.
gitu. Nanti sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan ya. Dan pahanya gatal. Mereka gatal ini kan tidak sesuatu yang tidak diinginkan tuh ya. Lalu terjadi. Kalau digaruk, pertama garukan ini menggarukkan ini harus hati-hati. Kenapa? Karena nanti termasuk perkara yang membatalkan sholat itu adalah pekerjaan banyak di dalam sholat. Pekerjaan banyak itu apa? Gerakan 3 kali berturut-turut yang dilakukan oleh anggota besar. Jadi kalau kita gatal, apa di sini ada salah? Udah kita ukur begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 apalagi gatal. Terus gimana gatal agar sholat kita tetap sah? Pertama kali kita tidak boleh melakukan gerakan 3 kali berturut-turut. Caranya bagaimana? Di sini benar ya. Berapa? 1 kan ya? Kita pakai anggota jari-jari kita. Ini bukan anggota besar. Tetap 1 kan? Kita ukur. Mau 50 kali, 100 kali, ini tidak membatalkan. Kalau kita sekali dan ukur itu, menggaruk kaki itu tidak mengurangi pahala sholat. Semua tidak mengurangi pahala sholat. Bersih lebih dari 3 kali pada penyakit. Tidak mengurangi pahala sholat. Itu gerakan penting ya. Karena apa itu? Pola itu begini. Jangan kan begitu hati-hati kalau begini. Kalau begini, yang banyak terjadi ya. Kan begini kan ya. Allah Akbar. Bukannya ya. Bapak-bapak setelah seperti itu pakai kaos, ketarik ke depan, tangan jin ketarik ke belakang. Kelihatan celengannya. Anak kecil jangan bawa lecek, dimasuki. Ya Allah, itu kejadian ini. Pakai lalu mau dimarahin anak kecil. Lah Allah awalnya terbuka. Sudah? Ada tanya lagi? Sekarang saya bertanya. Dianya ini kue. Dianya, kau tanya nggak bu? Kita udah sore. Kau tanya kau udah pulang? Nggak usah bertanya. Itulah kuenya dibagi aja dulu. Karena ada sore dulu ya. 4 nanti saya dimarahin kalau bapaknya repot. Ngajinya jatuhnya 4 jam. Iya, boleh. Nanti kalau perlu berarti buat acara terakhir warisannya yang beres. Biar tahajud di hari salat. Setuju? Nanti bapaknya gimana? Suruh tahajud terakhir. Itu yang akan kesesuaian. Ada pertanyaan sebenarnya tapi nggak usah. Karena sore mari kita akhiri dengan bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan muwafiqin, hamdan mutafi'in mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد حتى ترضى عنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ وزن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرجا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم نور قلوبنا يا الله بنور المعرفة، اللهم نور قلوبنا يا الله بنور الهداية، اللهم نور قلوبنا ya Allah بنور الإرفان ya Allah, terangkanlah hati kami ya Allah dengan cahaya ilmu ya Allah, dengan cahaya hidayahmu ya Allah, dengan cahaya pengetahuan atas dirimu ya Allah, dan jadikan ya Allah diri kami ini ya Allah orang-orang yang kau pilih ya Allah untuk mudah beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma ya ilahana habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, jadikan ya Allah hati kami ya Allah hati yang mencintai segala bentuk amal kebaikan ya Allah, hati yang mencintai keimanan ya Allah, hati yang mencintai setiap perbuatan baik ya Allah, dan jadikan hati kami ya Allah hati yang tidak suka ya Allah dengan segala bentuk kemunafikan, dengan segala bentuk kemaksiatan ya Allah. Allahumma ya ilahana ya Allah, inna nas'aluka ya Allah imanan la yartadid. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah keimanan yang kokoh, keimanan yang tidak ada kemurtadan setelahnya, wa iman la yanfad, dan berikan kepada kami ya Allah nikmat-nikmat-Mu yang tidak akan terputus dari kami ya Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, nikmat anak-anak yang soleh dan soleha, nikmat tangga-tangga yang baik, nikmat lingkungan yang baik, nikmat kawan-kawan yang mengajak kepada jalan-Mu ya Allah, nikmat iman la yanfad, wa murafaqat nabiyyika Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala darajatil jannah, dan berikan kepada kami ya Allah senantiasa menjadikan kami sebagai orang yang Kau pilih untuk mendampingi menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga tertinggi-Mu ya Allah. Allahumma ya Rabbal Ka'bah wal Madinah was Safa wa Zamzam ya Allah, wahai Tuhan Ka'bah, wahai Tuhan Madinah, wahai Tuhan Zamzam, wahai Tuhan Safa, wahai Tuhan Marwah, sampaikan kepada kami, mudahkan bagi kami, mudahkan kami ya Allah untuk menziarahi Makkah dan Madinah, untuk melakukan haji dan umrah, dan berikan kesempatan kami ya Allah ziaratul Aqsa, untuk menziarahi Masjidil Aqsa ya Allah. Allahumma akrimna li ziyaratil Mustafa, ya Allah muliakan kami ya Allah sehingga kami bisa menziarahi Nabi Muhammad SAW fi rawdatika syarifah, di raudhah-Mu yang mulia, di raudhahnya Nabi Muhammad ya Allah, di jiwari Mustafa, di sampingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya ilahana ya Allah ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami banyak zalim kepada-Mu ya Allah, kami banyak maksiat kepada-Mu ya Allah, banyak mengabaikan perintah-Mu ya Allah, banyak melanggar larangan-larangan-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, banyak menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami ini ya Allah, dan jika Engkau tidak merahmati diri kami ini ya Allah, pasti kami menjadi orang-orang yang merugi ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ya Allah rahmati kami ya Allah. Allahumma asfa'ata lana fi maqamina dan bila mufatah. Ya Allah, jangan Kau biarkan ya Allah siapapun yang saat ini hadir di sini ya Allah, kecuali Kau ampuni semua dosa-dosanya ya Allah. Wala aiban illa satarta, kecuali Kau tutup semua aib-aibnya ya Allah. Kami banyak aib ya Allah, tutup aib kami ya Allah. Wala dainan illa qadaita, Engkau penuhi hutang-hutang kami ya Allah. Wala hamman illa nafasta, wala hamman illa farasta, wala karban illa nafasta, dan tidak ada ya Allah kegelisahan ataupun gundah-gulana kami ya Allah, kecuali setelah meninggalkan tempat ini Kau hilangkan semuanya ya Allah. Ya Allah, di sisa usia
kami ini ya Allah, di sisa usia kami yang kami tidak tahu kapan kembali kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, perbaikilah agama kami ya Allah, perbaikilah ibadah kami ya Allah, dan jadikan ya Allah kemaksiatan kami kepada-Mu ya Allah sebagai saat terakhir kami maksiat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bareng-bareng, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, la tukhayyib raja'ana ya Allah, jangan sampai Kau sia-siakan harapan-harapan kami ya Allah. Ijabahi kami ya Allah, ijabahi kami ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Mujib, ya Allah, yang ijabah doa-doa istajib, ijabahi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Semoga bermanfaat ibu dan semoga berkah di sini. Allah menyesuaikan masa hidup kita dan keluarga kita semua. Kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.